Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah Orientalisme Al-Quran dan Al-Hadis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kritikan orientalis terhadap Al-Hadis pada bagian kedua yang kita fokuskan pada pembahasan otentisitas hadis dari Sunni. Sebelumnya kita coba buatkan ringkasan terkait dengan kritikan yang dilontarkan oleh orientalis terhadap periwayatan hadis di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama adalah sebagian besar periwayat pertama yang berasal dari kalangan sahabat itu di dalam sistem hadis Sunni itu adalah para sahabat junior. Ini sudah kita bahas ya di sesi sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah kitab hadis Sunni itu baru dibukukan 90 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yaitu pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah. Kemudian yang ketiga kritikannya adalah terkait dengan kitab kumpulan hadis utama Sunni atau Kutubus Sittah itu disusun lebih dari 200 tahun setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbaiki dulu sebentar. Nah, jadi ada yang disebut dengan Kutubus Sittah di kalangan Sunni, dan Kutubus Sittah itu adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasai, kemudian Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, kemudian Sunan Ibnu Majah. Nah, ini adalah kitab-kitab utama dari Sunni yang ternyata para penulisnya itu wafat tahun 256 Hijriah, misalnya Bukhari, kemudian Muslim wafat 261, Nasai wafat tahun 303, Abu Dawud wafat tahun 275, Tirmizi wafat tahun 279, Ibnu Majah wafat tahun 275. Jadi di sini kaum orientalis mengkritik otentisitas apa yang dikatakan hadis hari ini gitu. Jadi kan sebelumnya di sesi sebelumnya kita memberikan jawaban atas kritikan orientalis terhadap otentisitas, betulkah bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah itu atau yang disebut dengan hadis itu memang betul-betul berasal dari Allah, atau itu merupakan perilaku atau kata-kata yang berasal dari Rasulullah dalam kapasitasnya sebagai seorang manusia biasa. Dan itu sudah dibahas ya pada sesi sebelumnya. Nah, di sesi sekarang ini kita mendapati nih bahwa yang namanya hadis-hadis yang disebut dengan hadis itu kan sudah sampai ke tangan kita. Dan yang sampai ke tangan kita itu adalah kitab-kitab kumpulan hadis yang ditulis oleh para ulama di zaman dahulu ya, di kalangan Sunni. Kitab hadisnya itu yang terkenal adalah ada 6 ya, dan itu ditulisnya itu 300 tahun setelah Rasulullah wafat. Gitu kan ya. Dan di sisi lain yang dituliskannya itu pun atau yang dikumpulkannya itu pun itu adalah hasil kodifikasi hadis yang baru dibuat 90 tahun setelah Rasulullah wafat, yaitu di masa Umar bin Abdul Aziz. Kan sebelumnya kan terjadi yang namanya pelarangan lah kurang lebih atas penulisan hadis di masa Khulafaur Rasyidin dan juga di masa Bani Umayyah sampai kepada beberapa khalifah di awal ya. Dan kemudian di khalifah terakhir barulah di masa Umar bin Abdul Aziz lah mulai ada pembolehan ya, penulisan hadis. Nah, inilah kritikannya. Nah, kemudian kita lihat bahwa kedudukan hadis dalam ajaran Islam adalah bahwa hadis sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Dengan demikian, meskipun sama-sama berasal dari Allah, kan sama-sama berasal dari Allah ya, sebagaimana Al-Quran, akan tetapi kan ada perbedaan gitu kan ya. Kalau Al-Quran ya Al-Quran, sesuatu itu disebut Al-Quran ketika dinyatakan sebagai ayat Al-Quran. Akan tetapi apa yang keluar dari mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu bukan ayat Al-Quran, maka Rasulullah mengatakan ini adalah hadis berasal dari Allah, akan tadi disampaikan dengan kategori hadis. Walaupun sama-sama berasal dari Allah, akan tapi hadis tak pernah sama dengan Al-Quran.
termasuk dalam hal jaminan otentisitasnya. Sejak awal pun Rasulullah sudah memperingatkan bahwa akan sangat mungkin ada hadis palsu, yaitu perkataan yang dinisbahkan kepada beliau padahal sebenarnya bukan perkataan beliau. Kepada pembuat hadis palsu semacam ini ada ancaman yang sangat berat berupa siksaan di neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa saja yang berdusta atas namaku dengan cara sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka yang terbuat dari api yang sangat panas. Nah, seluruh kaum muslimin juga sepakat bahwa hadis sangat mungkin berbeda atau malah bertentangan dengan ayat Al-Quran. Jadi mungkin saja itu adalah sesuatu yang disepakati di kalangan kaum muslimin. Nah, dalam situasi seperti ini, ketika terjadi perbedaan atau apalagi kalau sampai bertentangan, semua juga sepakat bahwa hadis yang bertentangan dengan ayat Al-Quran harus disisihkan dan artinya dinyatakan tidak otentik. Ini juga menunjukkan sikap jelas kaum muslimin terkait dengan kedudukan hadis dihubungkan dengan Al-Quran. Kaum muslimin juga sepakat bahwa otentisitas hadis itu bersifat maknawiyah saja, bukan lafziyah ya. Maknawi itu artinya hanya kontennya saja gitu yang memiliki nilai otentik, sementara kalau lafadznya bisa macam-macam gitu. Untuk perbuatan dan restu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu saja hadis bersifat maknawiyah kan ya, karena dalam artian bahwa hadis dengan makna yang sama dipastikan akan memiliki redaksi yang berbeda-beda ketika isinya berupa perilaku Nabi. Kan kalau perilaku Nabi itu kan dilaporkan oleh para sahabat gitu, yang melihatnya. Mereka mencatatkan atau mengatakan sesuatu gitu kan ya, untuk disampaikan kepada yang lainnya. Nah, itu kan kalau deskripsi terkait dengan perilaku Rasulullah, tentu saja satu sama lain di antara sahabat itu berbeda-beda. Akan tetapi itu tetap dianggap sebagai hadis yang otentik. Ya, meskipun lafadznya berbeda-beda di antara hadis-hadis yang diriwayatkan dengan yang berbeda-beda itu. Nah, sifat otentitas maknawi ini juga berlaku untuk ucapan Rasulullah. Bahkan ucapan Rasulullah pun bisa disebut sebagai hadis otentik seandainya itu maknanya memang seperti itu. Walaupun redaksinya kemudian aku mendengar bahwa Rasulullah mengatakan apa gitu kan ya, satu sahabat. Yang lain aku mendengar Rasulullah mengatakan apa. Intinya sama, akan tetapi disampaikan dengan cara dengan kalimat yang berbeda. Nah, itu tidak ada masalah. Tentu saja hadis itu hanya akan dinyatakan sebagai otentik ketika memenuhi syarat matan dan sanad. Atas dasar pemikiran seperti itulah bahwa hadis sangat penting, sudah pernah kita bahas pada sesi sebelumnya. Akan tapi di sisi lain otentisitasnya masih tidak ada jaminan. Maka atas dasar pemikiran itu, maka para ulama Sunni sejak zaman dahulu pun telah menyusun ulumul hadis dengan tujuan agar umat Islam bisa memverifikasi otentisitas hadis yang memiliki kedudukan sangat penting tersebut. Artinya, apa yang menjadi kritikan orientalis terhadap hadis sudah diketahui sejak lama oleh kaum muslimin gitu. Atau malah bisa jadi ya, sangat mungkin saja bahwa apa yang dikatakan sebagai kritikan terhadap hadis yang disampaikan oleh orientalis itu sebenarnya mereka tidak tahu, atau tahunya itu justru karena ada kritikan atau ada pernyataan pengakuan gitu, dari kaum muslimin yang ada di dalam kitab-kitab hadis bahwa memang hadis ini otentisitasnya tidaklah dijamin seperti otentisitas Al-Quran. Jadi itu sudah lama diketahui oleh kaum muslimin, dan mereka bahkan atas dasar pemahaman bahwa ada masalah dari penjagaan otentisitas itu, mereka kemudian mengembangkan ilmu untuk menjawab tantangan tersebut. Para ulama Islam sejak dahulu sudah membuat klasifikasi atas hadis-hadis berdasarkan kuantitas periwayatannya dan juga berdasarkan kualitas konten hadisnya. Hadis dengan tingkat kuantitas periwayatan dan kualitas konten yang paling tinggi bermakna bahwa hadis tersebut lebih bisa diyakini otentisitasnya. Jadi otentisitas hadis, tiap hadis itu berbeda-beda. Derajatnya itu berbeda-beda. Ada yang
mendekati yakin, ada yang misalnya otentisitasnya hanya 90%, ada yang 80% dan seterusnya. Nah, sedangkan hadis-hadis yang berada di bawahnya, yang misalnya di bawah 50% misalnya, ada yang hadis yang memiliki derajat otentisitas di bawah 50%. Itu berarti bahwa hadis itu tidak begitu meyakinkan dari sisi otentisitasnya. Dan karenanya hadis-hadis seperti ini, kalaupun diterima, hanya berlaku untuk hal-hal yang terbatas. Tidak bisa dijadikan hujah untuk hal-hal fundamental dalam Islam. Dalam agama Islam, yaitu masalah agama dan ahkam, biasanya itu hanya akan diberlakukan, diterimanya hanya untuk misalnya masalah-masalah akhlak gitu kan, hal-hal yang memang bisa dikatakan tidak sampai menyentuh masalah-masalah yang paling fundamental dari ajaran Islam. Nah, ada yang disebut dengan hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Ini adalah hadis dengan derajat tertinggi dari sisi kuantitas periwayatannya. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi di setiap periwayatnya. Ketika sangat banyak yang meriwayatkan, jaminan otentisitasnya juga semakin tinggi. Logika kita mengatakan bahwa orang banyak itu tidak mungkin melakukan konspirasi untuk berdusta mulai dari awal hingga akhir sanad gitu kan. Dari kalau katakanlah ada 9 mata rantai sanad, tiap sanad itu tiap generasi periwayat itu di hadis tersebut mata itu diriwayatkannya misalnya oleh katakanlah oleh 10 orang atau 20 orang. Ada tiap generasi ada semacam itu gitu. Kayaknya hampir sulit dibayangkan bahwa orang mampu melakukan kebohongan secara bersama-sama seperti gitu. Kurang lebih seperti itu logikanya nih. Nah, jadi hadis ini adalah hadis mutawatir dari sisi periwayatnya yang sangat banyak di tiap tingkatan periwayat. Nah, terjadi perbedaan pendapat tentang jumlah atau banyaknya periwayat untuk kategori mutawatir ini. Ada yang mengatakan 4, 9, 10, 11, 20, 40, ada yang 70 dan seterusnya. Kategori mutawatir kemudian dipetakan menjadi mutawatir lafzi, satu lafaz dan satu makna, dan juga ada yang berkategori mutawatir maknawi, berbeda lafaz tapi maknanya sama. Ada yang disebut dengan hadis masyhur, itu di bawah hadis mutawatir. Adalah hadis yang secara kuantitas tergolong populer namun belum memenuhi kualifikasi hadis mutawatir. Tentang jumlah periwayat juga terjadi perbedaan pendapat, tapi yang paling populer adalah 3 periwayat dalam setiap tingkatan generasi sanad atau periwayatannya itu. Sedangkan ahad ada yang di bawahnya lagi, itu adalah hadis yang secara kuantitas perawinya tidak memenuhi kriteria mutawatir atau masyhur. Artinya kuantitas periwayatnya kurang dari 3. Nah, ini dari sisi kuantitas ya. Nah, kemudian hadis pada mazhab Sunni juga diklasifikasikan berdasarkan kepada kualitas periwayatnya. Ada yang disebut dengan hadis sahih, yaitu hadis dengan kriteria. Ada 4 kriteria nih. 1, sanadnya dipastikan betul-betul tersambung hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tidak memiliki syadz, kejanggalan atau illah, cacat dari sisi kontennya. Ketiga, semua periwayatnya adalah orang yang adil, yaitu punya integritas secara akhlak. Yang keempat, riwayatnya cerdas dan memiliki hafalan kuat atau istilahnya dhabit. Ini luar biasa sekali, sangat ketat sekali ya. Ya, sesuatu itu hanya bisa disebut hadis sahih seandainya di seluruh mata rantai periwayatannya para perawinya itu adalah orang-orang yang memiliki 4 kriteria ini. Ya, yang pertama itu masalah ketersambungan ya, bahwa yang dia sampaikan itu betul-betul nyambung kepada Rasulullah. Kemudian yang tidak ada kejanggalan dari sisi kontennya, jadi yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang tidak aneh-aneh lah gitu. Kemudian yang ketiga itu masalah integritas, akhlak dia terjaga, dan juga harus orang yang cerdas, baru disebut sebagai hadis yang sahih. Kemudian ada yang disebut dengan hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis dengan kualitas periwayatan di bawah mutawatir. Hadis hasan memiliki 3 kriteria. Pertama, dari hadis mutawatir, yaitu sanadnya tersambung pada Rasulullah. Yang kedua, tidak rancu atau memiliki cacat. Yang ketiga, periwayatnya adil. Nah, ketika kriteria keempat, yaitu kecerdasan dan kekuatan hafalan periwayatnya tidak terpenuhi, artinya periwayatnya itu adil, dia punya integritas yang baik, dia isi kontennya juga bagus, tidak rancu, tidak aneh-aneh, dan kemudian sanadnya tersambung. Akan tetapi di antara salah satu sanadnya itu ada perawi yang ternyata ada masalah dengan kekuatan hafalannya. Nah, hadis yang semacam ini itu dimasukkan ke dalam kategori hasan.
Kemudian hadis dhaif adalah hadis dengan kualitas paling rendah dari sisi periwayatnya. Sebuah hadis dikategorikan dhaif seandainya hanya memenuhi satu atau dua kriteria dari hadis hasan. Misalnya sebuah hadis bersifat tidak rancu sebenarnya, tidak cacat, periwayatnya juga adil. Atau bahkan juga bisa jadi akan tapi ternyata sanadnya tidak tersambung pada Rasulullah, atau bisa jadi sanadnya tersambung pada Rasulullah akan tapi kontennya rancu. Nah, kalau sudah punya masalah dari sisi ini, ada sejumlah kriteria yang tidak terpenuhi dari hadis tersebut, maka hadis itu disebut sebagai hadis dhaif. Dan hadis dhaif ini macam-macam ya, ada bermacam-macam, ada yang disebut dengan maudhu, ada yang disebut dengan matruk, munkar, maqlub, mursal, munqati, mu'allaq dan lain-lain. Nah, ini silahkan para kalau yang berminat untuk mempelajari lebih jauh lagi di ulumul hadis. Nah, dari berbagai klasifikasi hadis tadi, setiap hadis ternyata itu punya derajat yang khas yang berakibat kepada tingkat otentisitasnya. Ini sangat penting bagian ini. Jadi kalau Al-Quran kan sudah dinyatakan sebagai semuanya itu, semua ayatnya, semua surat itu pasti otentik, tidak ada keraguan sedikit pun. Akan tapi kalau sudah terkait dengan hadis, maka setiap hadis itu punya derajat otentisitas yang berbeda-beda. Ya, hadis dengan tingkat otentisitas tertinggi adalah hadis yang punya derajat mutawatir dan sahih. Ya, istilah ini bermakna bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh periwayat dengan jumlah sangat banyak, mutawatir artinya. Kemudian di sisi lain, para periwayatnya juga adalah orang yang adil dan cerdas, dan dengan ya kategori yang lainnya ya, kriteria yang lainnya. Nah, itu adalah derajat yang otentisitasnya itu mungkin 95%, 96% lah kurang lebih. Nah, sedangkan hadis dengan tingkat otentisitas terendah adalah hadis dengan kategori ahad dhaif. Ya, hadis ahad dhaif itu sudahlah diriwayatkan oleh sedikit orang dan periwayatnya juga punya kualitas yang rendah. Nah, kita sampai pada kesimpulan nih bahwa dengan melihat ilmu hadis yang sudah dikembangkan oleh para ulama Islam, kita bisa melihat bahwa kritikan orientalis terkait dengan sanad dan matan itu tidaklah kuat. Kalau orientalis melihat bahwa otentisitas hadis layak untuk dipertanyakan, kan seperti gitu ya, mereka mengatakan ini dari sisi mata rantai periwayatannya kan seperti begini, macam-macam kan ya. Ini kan sahabat periwayat pertama itu sahabat junior. Ini baru ini baru dikodifikasi pada masa Umar bin Abdul Aziz, punya jeda waktu yang sangat jauh dengan generasi Rasulullah. Kemudian juga baru dibukukan dalam pengertian dikumpulkan, ada hadis-hadis yang ada kitab yang terkait dengan kumpulan hadis-hadis yang baik itu. Mereka baru dibukukannya kapan? 300 tahun setelah Rasulullah wafat. Sangat jauh loh gitu kan. Dan akhirnya mereka mengatakan ini sangat bermasalah nih. Oke, memang semacam itu memang. Para ulama Islam juga menyadari hal tersebut, dan karenanya mereka juga tidak dengan serta-merta mengatakan bahwa semua hadis itu pasti otentik 100%. Tidak seperti itu. Nah, ini memang menjadi keyakinan kaum muslimin dan juga bahwa memang otentisitas hadis itu memang bermacam-macam dan memang harus terus diverifikasi. Para ulama telah bekerja sangat keras menyusun metode verifikasi hadis sekaligus mengimplementasikannya sehingga derajat otentisitas setiap hadis itu bisa diketahui dengan pasti. Kemudian setiap hadis itu diberlakukan secara proporsional sesuai dengan derajat otentisitasnya. Seandainya gitu kan ya hadis tersebut berkategori sangat tinggi otentisitasnya, maka hadis tersebut layak untuk dijadikan sebagai hujah. Akan tapi kalau misalnya derajat otentisitasnya rendah, maka hadis tersebut hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang sifatnya tidak fundamental. Atau misalnya kalau betul-betul tidak bisa diterima sama sekali hadis tersebut, ternyata belakangan ketahuan ada masalah, maka hadis tersebut dengan sangat mudahnya kaum muslimin untuk melakukan verifikasi ulang dan mengeluarkannya dari kategori hadis yang otentik. Itulah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.